Inisiatif siapa pertemuan di istana waktu itu? Difasilitasi oleh? Waktu itu di Istana Negara oleh alumni doktor kita. Suara saya di situ keras seperti sekarang, tapi tidak kasar. Saya malah di akhir itu saya bilang, Yang Mulia Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo, jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang siapa saya, Bapak punya aparat. Kecurigaan yang tadi Pak Dokter sampaikan, saya dengar itu semakin menguat ketika ada pertemuan 2016 juga ya di Bangka. Kuat juga informasinya abang ini. Sebenarnya itu juga yang saya takutkan datang kalau seperti ini. Tapi tidak apa-apa. Apa yang terjadi di Bangka? Kenapa sebenarnya dipindahkan IKN? Ini tidak ada ilmuwan lain yang bahas. Supaya Jakarta ini diambil alih oleh oligarki. Jakarta dipindahkan ke sana politiknya, ditinggalkan di sini ekonominya. Siapa yang kuasai Jakarta? Itu kan oligarki nanti. Karena bicara tentang globalisme itu kapitalisme, Pak. Artinya kita pribumi akan diusir. Jokowi itu membatalkan 3.000 lebih perda. Jokowi itu mencabut perda itu agar daerah mudah dimasuki. Otonomi daerah hilang. Dia melakukan perlawanan di MK. Kalah Jokowi. Jokowi kelihatannya tidak puas, makanya lahirlah undang-undang yang namanya undang-undang cilaka itu, cipta kerja itu, undang-undang omnibus law. Biar Bapak pilkada langsung tidak akan mungkin lagi otonomi daerah itu. Kalau tidak dicabut undang-undang itu. Jokowi di situ mainnya. Karena dia tidak punya legitimasi, justifikasi, karena pemilunya curang, dia selalu ketakutan bahwa kami tidak punya dukungan. Maka langkah yang dilakukan adalah melakukan mobilisasi. Semua lawan-lawan politiknya yang kuat dirangkul dengan cara disuap. Suap politik yang paling bagus itu adalah pangkat dengan jabatan. Apakah Jokowi itu dihargai? Stiker-stiker yang beredar di WA itu stiker-stiker yang jelek tentang Jokowi. Saya pernah kumpulkan itu, minta ampun itu. Caranya masyarakat melampiaskan kekesalannya, isinya penghinaan, Pak. Itu namanya kapabilitas simbolik yang paling rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, Alhamdulillah Margi Sarip hadir kembali menemani Anda, dan episode kali ini kami akan menghadirkan seorang akademisi yang konsisten menjaga jarak dengan penguasa agar tidak terkontaminasi oleh kekuasaan. Dan narasumber kita ini punya sejarah yang cukup panjang ya, dengan mantan Presiden Joko Widodo. Seperti apa kisahnya? Dan ada refleksi apa terkait dengan kepemimpinan Joko Widodo selama 10 tahun memimpin negeri ini? Saya akan segera berbincang dengan dosen FISIP dari Universitas Indonesia. Segera saya sapa Dr. Mulyadi. Pak Dokter, terima kasih. Terima kasih, Pak. Sudah hadir. Yeah. Pak Dokter, saya dengar kisah dengan Pak Jokowi dimulai 2016 di Istana Negara Jakarta ya. 2 tahun setelah Pak Jokowi berkuasa di periode pertama. Ada kisah apa, Pak Dokter? Baik, sebenarnya kan kalau hampir semua rezim itu setelah saya di Jakarta 2001 ya, sejak 2000 resmi 2001 ya, 2000 lah. Tapi sebelumnya kan saya di Jakarta 1993 sampai 96. Balik lagi ke Makassar, kemudian menetap di Jakarta 2000. Nah, artinya saya ikuti perkembangan politik di situ karena memang tuntutan disiplin ilmu kan. Iya. Karena apalagi ilmu saya itu membutuhkan data yang akurat. Cuma ilmu saya itu, ilmu politik itu berbeda dengan ilmu lain. Misalnya geofisika ya, dan eksat itu ya tidak banyak menyinggung, tidak berbicara kekuasaan. Ilmu saya kan intinya kekuasaan. Ya. Karena itu dia harus mempunyai data untuk memberikan kesimpulan bahwa apakah kekuasaan itu diperhatikan secara baik atau buruk gitu. Apakah itu power over atau power proper itu. Ya. Nah itu. Memang saya mulai dari situ. Saya pikir jeli juga ya, karena banyak yang tidak tahu itu. Memang setelah saya lihat perkembangannya, kemudian saya ikut bergabung dengan teman-teman alumni ya S3 Ilmu Politik UI, karena waktu itu kita berdiskusi bahwa ilmu kita ini berbahaya. Ya umumnya rezim-rezim itu, apalagi di Indonesia belum demokratis, maka janganlah kita mengkritik
karena tidak dipahami secara baik. Lebih baik kita langsung bertemu, itu partisipasi politik yang baik. Nah, teman-teman saya tadi dari berbagai Indonesia berdatangan ke Jakarta, ya singkatnya ya, diterimalah oleh Pak Presiden Jokowi waktu itu di Istana Negara dengan pertemuan tertutup. Tidak boleh merekam, tidak boleh bawa HP, tidak boleh foto-foto. Jadi kalau ada foto yang beredar itu, memang ada, saya lihat itu karena dari istana, ya kira-kira gitu. Nah, di situ sebenarnya sama, suara saya yang ada di media mana itu di di video-video saya itu sama, karena saya ini kan asli daerah ya. Karakternya orang Indonesia ya seperti saya lah aslinya. Kalau orang pribumi saya lah aslinya pribumi. Kalau orang bangsa Indonesia asli saya lah aslinya. Inisiatif siapa pertemuan di istana waktu itu? Kita berdiskusi karena ada WA kan, ada grup di situ dimatangkan bahwa kita harus menyampaikan evaluasi kita apa sih sebenarnya yang perlu diperbaiki di Republik ini. Difasilitasi oleh kebetulan ada juga waktu itu di Istana Negara oleh alumni doktor kita di situ yang bekerja di dalam, jadi lewat itu kemudian ya mempermudah lah ya. Tapi sebenarnya prosesnya memang proses administrasi negara, menyurat kira-kira gitu ya. agenda utamanya? Agenda utamanya hanya menyampaikan saja, berdiskusi, memberikan masukan kepada pemerintah supaya kita jangan masuk ke wilayah terjebak ke kritik. Itu aja maksudnya, itu enggak ada. Nah, meskipun pada saya, ringkas cerita kita diterima dengan baik, suara saya di situ keras, seperti sekarang, tapi tidak kasar. Tidak kasar, suara saya keras seperti ini. Ya, saya malah di akhir itu saya bilang, yang mulia Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang siapa saya, Bapak punya aparat. Bisa itu mengecek kredibilitas saya. Apa yang Pak Dokter sampaikan ke Pak Jokowi waktu itu? Banyak hal. Yang saya sampaikan terutama pembangunan yang tersebar ke seluruh Indonesia yang tidak merata. Ada kesenjangan di semua bidang. Ya, ada distribusi politik, alokasi politik itu tidak merata di seluruh Indonesia. Kekuasaan terkonsentrasi di Jakarta. Masih punya kebiasaan pemerintah pusat yang resmikan jembatan, menteri-menteri yang datang ke sana, pamer-pamer, foto-foto untuk propaganda. Nggak ada hasilnya tuh kan. Karena kekuasaan sudah diberikan kepada daerah. Itu kan. Itu saya masih lihat, saya hubungkan rezimnya Pak SBY, Presiden SBY, karena waktu itu saya aktif di Bappenas. Bappenas meminta saya melakukan evaluasi banyak hal di Indonesia, termasuk daerah perbatasan. Jadi kami datang, salah satunya kami evaluasi itu adalah kawasan ekonomi terpadu. Jadi pembangunan daerah. Jadi ya saya menyarankan kepada Pak Prabowo, ya enggak usahlah berpikir macam-macam. Termasuk ya kalau misalnya ada gagasan bahwa untuk satu ibu kota lagi atau apa lagi semacamnya, enggak usah. Ini aja kita bangun pusat-pusat pertumbuhan, dan pusat-pusat pertumbuhan itu kemudian dikonekkan. Jangan semua orang datang ke Jakarta. Intelektualnya datang ke Jakarta, orang buruknya datang ke Jakarta, daerah sesak napas itu. Kalau masalah macet tidak ada masalah. Ya. Ini mengganggu pemerintahan. Itu. Jadi menyampaikan kesenjangan antara pusat dan daerah. Kira-kira gitu intinya. Langsung kepada Presiden Joko Widodo. Iya. Apa respon Pak Jokowi waktu itu? Saya kira ya seperti biasa yang saya lihat kalau di media kan. Saya pikir ya besar harapan saya. Semua aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman kan bukan hanya saya. Teman-teman yang lain masih keras lagi Pak. Banyak lagi yang keras waktu itu. Ya, saya pikir tidak ada rekamannya ya. Hanya kalau ada rekamannya dan dibocorkan berarti dia ada yang mengkhianat karena kesepakatan kita tidak direkam. Kira-kira gitu. Tapi ada yang lebih keras ya dari daerah yang menyampaikan itu ya kepada Bapak Presiden, dan ya Pak Presiden seperti biasa itu. Yang kita berprasangka baik bahwa kita diterima dengan baik itu kan. Nah, jadi besar harapan. Kemudian waktu itu ya secara tidak langsung memang kita sudah diajak sebenarnya bekerja sama. Cuma karena saya yang tertua di situ dalam hal ini ilmu politik, saya yang tertua karena saya juga dosen di UI. Ya, juga saya alumni UI, ya saya sarankan kepada teman agar jangan tertarik dengan tawaran-tawaran itu, kerjasama itu. Godaan-godaan ya, itu. Kira-kira gitu ya, karena waktu itu sempat dibahasakan tentang Pak Jokowi waktu itu sempat curhat
curhat tentang ketidakmampuan pembantunya tadi, menteri-menterinya untuk mengimplementasikan, menafsirkan, menerjemahkan tentang revolusi mental itu tadi. Nah, kami kira-kira itulah yang kami tangkap tugas diberikan untuk kerjasama kira-kira tuh ya. Nah, itu ada Pak Pratikno yang dampingi dan kalau tidak salah ada Pak Teten Mas Duki. Pak Teten Mas Duki. Kalau tidak salah ya. Okay. Ya, waktu itu ya. Yeah. Mudah-mudahan karena saya ini tidak terlalu bagus. Apa kesan pertama Pak Dokter terhadap sosok Jokowi sebagai pemimpin waktu itu? Saya kan sebenarnya dari awal tidak percaya. Dari awal tidak percaya terhadap proses sirkulasi elit di Indonesia. Jadi saya di satu sisi berprasangka baik sebagai manusia supaya Tuhan tidak menghukum saya. Tapi secara ilmuwan, sebagai seorang akademisi, ilmuwan politik, saya sudah curiga. Ini harus diawasi secara ketat. Kalau tidak, lewat kita. Kenapa curiga? Ya karena banyak hal. Ya banyak hal yang mesti diinikan kan. Karena sebenarnya di resimnya Pak Jokowi ini kan sebenarnya memanfaatkan pintu masuk yang lebar. Ini kan dimulai dari penggantian Undang-Undang Dasar 45 menjadi Undang-Undang Dasar 2002. Ada 3 pasal yang bermasalah menurut saya. Yang lain baguslah karena itu berbicara tentang HAM, berbicara tentang. Tapi kalau berbicara tentang penghapusan kata asli di pasal 6, di mana pribumi di situ intinya dihanguskan, saya tidak setuju. Yang kedua, di situ ya ada klausul di pasal 33 ayat 4 harus ditafsirkan ilmu politik, bukan ilmu ekonomi. Kalau ekonomi itu sih ya demokrasi ekonomi itu nanti arahnya ke ekonomi itu financial resources. Nah, sementara politik tidak begitu. Pembangunan itu hati-hati. Kalau tidak dikendalikan, itu bisa masuk ke ketergantungan. Jadi lahirlah teori ketergantungan, lahir teori keterbelakangan. Kenapa pembangunan itu berbahaya? Kenapa? Karena dia bawa 2 paket, yaitu modal dan investasi. Dan ini godaan bagi negara berkembang. Nah, apa tawarannya dia? Karena dia masuk bawakan modal dan investasi, maka dia disambut dengan karpet merah. Apa karpet merahnya? Deregulasi. Semua regulasi itu dihancurin yang baik-baik. Supaya dianggap, tidak menghalang-halangi. Yang kedua, debirokratisasi. Supaya jangan merasa, saya kok dipersulit. Makanya itu semuanya. Tapi kalau udah kita-kita yang dipersulit. Tapi kalau giliran para investor itu tidak dimudahkan, itu tidak dipersulit. Karena memang itu bagian karpet merah tadi. Jadi deregulasi, debirokratisasi, privatisasi, ya, swastanisasi plus restrukturisasi. Ini bahayanya ini, itu yang mengantarkan nanti kita terjebak ke dalam neoimperialisme dan neokolonialisme. Pintu itu semakin dibuka lebar di era Jokowi. Pintu itu sudah dibukakan lewat penggantian Undang-Undang Dasar 45. Ketika diganti kata asli, artinya boneka bisa masuk. Ini karena kan saya ilmuwan politik. Sparta bisa menguasai Athena, menghabisi Athena menggunakan orang dalam boneka, yaitu Kritias. Dia bikin resim 30 tiran. Ini muridnya Socrates. Ya kan? Yang muridnya Socrates kemudian memimpin 30 tiran yang kemudian meracun gurunya. Dia racun Socrates lewat pengadilan beracun. Jadi memang bahaya itu. Gurunya saja Socrates selalu keliling ke pemuda pribumi untuk mengajari agar punya perhatian terhadap negaranya. Gitu. Tetapi apa yang Socrates sendiri yang dihabisi. Karena kata Kritias, daripada kita sulit mengklarifikasi pernyataan-pernyataan Socrates, mendingan kita bungkam segelas racun, dan itu terbukti di kemudian hari. Oke. Pak Dokter, kecurigaan yang tadi Pak Dokter sampaikan, saya dengar itu semakin menguat ketika ada pertemuan 2016 juga ya di Bangka. Wah, bagus juga ini, kuat juga informasinya abang ini. Enggak, saya dengar. Iya. Ini menyangkut tadi itu kan, deregulasi. Ya sebenarnya itu juga yang saya takutkan datang kalau seperti ini. Biasanya saya bicaranya di warung kopi supaya terkesan itu pembicaraan tertutup. Tapi tidak apa-apa. Apa yang terjadi di Bangka?
Jadi sebenarnya waktu itu adalah pertemuan perguruan tinggi negeri Fakultas Ilmu Sosial seluruh Indonesia yang mengundang Pak Pratikno, Mensesnek, Mensesnek. mewakili Kira-kira istana. gitu. Ya, Oke. mewakili istana, saya diundang sebagai narasumber sama Pak Eko Prasojo waktu itu. Yang lain ada satu ilmuwan dari daerah, saya kurang tahu, sudah lupa namanya Oke. karena terlalu lama. Tapi yang saya ingat di situ karena saya marah. Sempat saya marah. Disitulah saya kobarkan perlawanan sebenarnya. Karena pernyataannya Pak itu mungkin yang lain tidak paham, tapi saya yang memperjelas. Bahwa Pak Pratikno ya dia bilang bahwa ya sumber daya yang ada mendingan kita sewakan. Ya kan, kasih yang lain kelola baru kita tinggal menikmati, kira-kira itu bahasanya, itu bahasa saya ya. Itu yang saya tangkap dan itu saya elaborasi. Saya tidak setuju. Tidak setuju dengan pemikiran itu bahwa Indonesia mau dijadikan negara sewa. Lah itu kan pemikiran saya kan saya menggunakan imajinasi, saya menggunakan penalaran dan pasti nanti kan berpikir melakukan simulasi politik kan. Oh kalau pernyataan ini begini loh nanti hasilnya. Ya seperti di IKN. Contoh nyatanya itu. Contoh nyatanya misalnya seperti IKN kan jelas. Kenapa sebenarnya dipindahkan IKN? Ini tidak ada ilmuwan lain yang bahas. Supaya Jakarta ini diambil alih oleh oligarki. Dan itu sudah ada dalam Undang-Undang Jakarta. Jadi diusir di sana, Jakarta dipindahkan ke sana politiknya, ditinggalkan di sini ekonominya. Ya enggak? Sementara politiknya di sana juga dikelilingi oleh oligarki juga. Nah Jakarta sekarang sudah dibagikan dia. Coba baca undang-undang Jakarta. Bukan lagi daerah istimewa kan Jakarta. Dia sudah di situ ada pasal yang menunjukkan bahwa Jakarta itu sebagai ibu kota global. Ya. Yang kedua Jakarta adalah pusat ekonomi berskala global. Artinya mati daerah, Pak. Pusat Jakarta. Nah, siapa yang kuasai Jakarta? Itu kan oligarki nanti. Karena bicara tentang globalisme itu kapitalisme, Pak. Artinya kita pribumi akan diusir di Jakarta itu. Negara sewa tadi itu. Negara sewa tadi. Dan itu sudah direncanakan sejak 2016. Ya saya belum direncanakan. Saya tidak tahu kalau sudah ada dari pertemuan dengan Pak Pratik waktu itu. Waktu Pak Pratikno gagasannya iya, tapi prakteknya saya ikuti benar yang saya bilang. Ya kan teman-teman saya waktu itu menanggapi itu ya gembira dengan pernyataan saya. Saya tidak setuju. Kita kelola sendiri. Ngapain dikasih asing? Ngapain dikasih orang lain? Nah itulah yang terjadi sekarang kan tambang semua dibuka. Itulah hasilnya itu. Bayangin Pak Jokowi itu ya membatalkan 3.000 lebih perda. 3.100 berapa? Ada kok datanya itu. Selama berkuasa. Selama berkuasa itu dia dia membatalkan perda lewat menterinya Cahyokumolo. Mendagri waktu itu. Di publik dia katakan bahwa kita memang harus cabut ini perda-perda ini karena perda ini mengandung syariah. Jadi bohong lagi di situ. Diberi label perda syariah. Perda syariah, padahal 3.000 lebih itu berbicara tentang otonomi daerah. Artinya apa? Jokowi itu mencabut perda itu agar daerah mudah dimasuki. Karena sentralisasi, artinya tidak ada desentralisasi lagi. Otonomi daerah hilang. Karena ini asosiasi pemerintahan daerah peka, dia melakukan perlawanan di MK. Kalah Jokowi. Dia di situ kan. Nah, akhirnya tapi di situ Jokowi saya amati betul. Jokowi kelihatannya tidak puas, makanya lahirlah undang-undang yang namanya undang-undang Cilaka itu, Cipta Kerja itu, undang-undang Omnibus Law. Yang mana salah satunya di situ tidak ada lagi otonomi daerah. Percuma, termasuk pilkada langsung. Biar Bapak pilkada langsung tidak akan mungkin lagi otonomi daerah itu. Kalau tidak dicabut undang-undang itu. Jadi rusak itu tadi. Itu regulasi, Pak. Jadi di eranya Pak Jokowi, regulasi itu, proses legislasi buruk. Pengawasan DPR tidak ada. Karena istana sudah dengan senayang berkomplot lewat partai koalisi. Di mana pintu masuknya? Pasal 6 ayat 2. Presiden diusulkan oleh gabungan partai. Karena itu selalu saya marah, selalu saya kesal. Janganlah ada koalisi seperti ini, hentikan. Ini bukan koalisi, ini persekongkolan jahat, ini kumpul kebo. Karena teori koalisi tidak begini. Teori koalisi itu nanti setelah pemilu selesai, baru berkoalisi kan? Karena dianggap pemerintahan tidak cukup legitimasi.
justifikasi untuk membentuk pemerintahan secara periodik. Maka dibuatlah koalisi. Itu dasar pemikirannya. Dan itu ada di parlemen. Dengan koalisi ini artinya apa? Itu membuat presiden tidak berdaya. Disuruh bersumpah, berjanji di bawah tangan. Kalau kau jadi presiden, portofolio saya ini ya. Menteri ini bagian saya. Lembaga ini bagian saya. Artinya hak prerogatifnya presiden tidak ada. Clear kan Pak? Itu kejahatan apa? Mencabut perda yang harusnya memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur daerah sendiri, kemudian diberi label perda syariah agar bisa dibatalkan. Itu kejahatan apa dalam negara? Ya sebenarnya kalau bicara itu kan kebijakan ini, bicara tentang seluruh kebijakannya, cuma kan satu saja. Pemerintah itu kan mainnya di kebijakan. Karena ini kan kekuasaan tadi dia memegang 3 unsur kekuasaan. Pertama, wewenang, basisnya di pangkat jabatan. Pengaruh basisnya di kekayaan. Kemudian kekuatan basisnya otot dan senjata. Istana ini memegang semuanya. Karena itu tapi ada kesulitan memasuki daerah. Karena daerah ini dipagari oleh aturan-aturan berupa perda. Dan di sanalah ada sumber daya alam. Di situ. Jadi sebenarnya ingin menerobos pagar ini agar mereka masuk mengutak-atik sumber daya yang ada. Leluasa mereka mengobrak. Hasilnya adalah ekstraktivisme politik yang brutal. Yang sekarang kita sudah nikmati, namanya bencana alam struktural. Itu hasilnya itu. Jadi kalau mau cari siapa pelakunya bencana alam itu, ya eranya Jokowi. Karena undang-undang Omnibus Law tidak ada lagi. Bisa masuk, perusahaan bisa masuk tanpa cover daerah. Apalagi partai kita partai nasional, tidak ada partai lokal. Tidak ada perlawanan. Jadi kalau maunya pusat udah selesai, DPRD udah nggak ada kontrol. Oke. Selain alasan perda syariah tadi, kan ada alasan juga agar tidak semakin banyak raja-raja kecil di daerah. Itu alasan yang... Ya raja-raja kecil ini kan bukan masyarakat yang bentuk raja-raja kecil. Yang raja-raja kecil ini kan partai. Kan salah satu teori saya yang saya bikin. Artinya gini, saya bersyukur juga sebagai akademisi karena memberikan saya kesempatan untuk membuat teori, yaitu oligarki kembar 3 yang ada kasusnya di Indonesia. Oligarki politik basisnya di partai politik. Itulah badut politik. Maksudnya badut ya itu boneka politik. Dijalankan apa maunya dia. Yang penting dia dikasih. Mitranya oligarki ekonomi. Yang basisnya di partai di perusahaan konglomerat. Inilah jadi bandar politik. Inilah kalau pemilu dia membiayai dia. Bohirnya dia. Ya kan? Kemudian yang ketiga ada namanya oligarki sosial. Ya kan? Ini ada semua definisinya. Karena kalau teori itu kan tidak sembarang orang mengatakan teori. Kalau saya sudah bikin postulatnya, konstruknya, ya kan, logikanya, sudah bikin sebagai sebuah syarat, sebagai sebuah teori. Saya lakukan penelitian sampai kemudian strategi bagaimana oligarki itu menghancurkan musuh-musuhnya. Ada Pak, ada kelompok yang dipersiapkan untuk merekrut oligarki baru, ya kan? Entah itu oligarki ekonomi, entah itu oligarki sosial, entah itu oligarki politik. Kalau ada yang membangkang, mereka dihabisi. Ya mereka direkrut dengan cara suap, iming-iming, ya kan? Nah di situ dia, kalau dia nolak, ya sudah, kamu berhadapan. Yang pertama, kalau sudah diajak, tidak mau, masuk bergabung, tidak mau, ya. Nah terus disuap juga tidak mau, ya sudah, pakai yang ketiga, koersi, teror, intimidasi. Makanya ada istilah itu kan, kecelakaan tiba-tiba, sabotase tiba-tiba, sampai diracun. Itu lengkap di Indonesia. Tapi kan saya tidak bisa ini, hasil penelitian saya tidak bisa saya publikasi. Itu paling banyak terjadi di era siapa? Di eranya Jokowi. Karena itu demokrasi. Kan akibatnya rezim Jokowi berkuasa ini kan buruk semua Pak. Bicara tentang demokrasi. Jadi ketika media di luar itu, organisasi sudah mengumumkan bahwa dia rezim terkorup misalnya, ya kan? Itu wajar saja karena kalau demokrasinya buruk ya buruk pula lah kan. Demokrasi kita memburuk di eranya Jokowi, bukan berada. Demokrasi yang sehat itu berada di dalam 3 tahap perkembangan demokrasi. Tahap transisi, tahap konsolidasi, dan tahap tertib demokrasi. Ini yang paling tinggi, tertib demokrasi. Karena orang tahu diri di sini Pak. Kalau di sini sudah diberitahu. Kalau di sini diberitahu baru dia tahu diri.
dikonsolidasi. Tapi kalau di transisi demokrasi, orang tidak tahu diri yang banyak. Yang bekerja di sini, tapi ada perlawanan yang kuat. Nah, di eranya Jokowi tidak berada di sini. Dia di luar 3 tahapan itu. Karena itu kemudian demokrasi buruk. Saya tidak perlu tunjukkan data-datanya. Teman-teman kan di media kan banyak sekali data-data, kan tinggal dipungut untuk mendukung pernyataan saya. Datanya tidak perlu. Mungkin contoh kali. Contoh, misalnya pelembagaan politik. Dalam transisi demokrasi, seluruh pejabat-pejabat yang korup, yang rusak mentalnya, kalau tidak bisa dipenggal lehernya, dinusakambangkan, ya sudah, jangan kasih masuk rezim. Bagaimana mungkin di eranya pemberantasan korupsi dilemahkan, Pak? Di eranya Pak Jokowi dengan revisi undang-undang KPK itu. Ya kan? Nah, siapa lagi yang mau diharap? Polisi pemberantasan korupsi, dia sudah tidur di istana. Kejaksaan sama juga. Jadi tidak ada lagi di eranya Jokowi. Ya kan? Nggak bisa. Makanya di eranya Pak Prabowo bebannya sangat besar, Pak. Lebih berat lagi karena ada rezim campuran di situ. Yeah. Rezim lama ya. Tapi itu selalu contoh ya. Misalnya seluruh institusi-institusi politik non demokratis dibubarin. Jokowi itu memelihara institusi non demokratis, namanya relawan. Bapak kan minta contoh tadi kan? Contoh yang real, mudah dimengerti. Jadi relawan-relawan itu bukan organisasi yang sehat di negara demokrasi. Karena dia hanya menjalankan propaganda dan agitasi. Dan tidak cocok. Yang namanya relawan itu bencana, Pak. Okay. Kalau Bapak berpikir relawan, lawannya bencana. Ini bencana apa sama Jokowi? Sampai dia dipelihara terus relawan itu. Kan sudah ada partai politik. Itu yang real. Gunakanlah itu, maksimalkanlah itu partai politik itu. Yeah. Kalau kau kalah, nggak usah ambil itu. Artinya apa? Itu bukti bahwa transisi demokrasi. Iya. Ya. Dalam konteks sosial, bagaimana dengan polarisasi masyarakat yang terjadi di era Jokowi? Dan salah satu tadi, produknya tadi. Nggak ada. Jadi di era Pak Harto kan betul itu, kata siapa namanya? Yang Mensrea. Panji. Betul kata Panji. Di Orde Baru itu ya rezimnya langsung. Kalau ini, makanya saya sudah bilang hati-hati. Hati-hati Indonesia akan terjebak ke dalam mobokrasi. Mobokrasi. Segerombolan orang jahat memerintah didukung oleh massa jahat. Itu hati-hati itu. Banyak ilmuwan dah singgung ini. Bicara Islam, Pak. Ini maaf ya, saya cuma bicara Islam saja kan. Tidak berani saya di agama lain. Karena saya agama Islam. Mencontohkan semua negeri-negeri yang dihancurkan oleh Tuhan bukan karena pemimpinnya yang rusak, masyarakatnya yang rusak. Negeri Madian, Lut, negeri Sabah, masyarakatnya sudah rusak. Nah kalau di Indonesia terus dibiarkan ini kan, nah Jokowi merusak. Ya kalau elit enggak apa-apa lah, sudah, saya sudah frustasi, saya bilang, enggak apa lagi, nantilah kita tunggu satu generasi di mana elitnya bagus lagi. Tapi asal jangan masyarakat dirusak, kan kasihan masyarakat dirusak ini, ya dipecah belah, ya kan, dengan mengatasnamakan. Lalu bagaimana mungkin pasal itu sudah membuat bahwa pemilu itu tidak demokratis? Kalau pemilu tidak demokratis, Pak, hasilnya adalah otoritas sipil. Siapa otoritas sipil? Pejabat yang bergerak atas dasar mandat kedaulatan rakyat. Karena dia tidak punya legitimasi, justifikasi, karena pemilunya curang, dia selalu ketakutan bahwa kami tidak punya dukungan. Maka langkah yang dilakukan adalah melakukan mobilisasi. Semua lawan-lawan politiknya yang kuat dirangkul dengan cara disuap. Suap politik yang paling bagus itu adalah pangkat dengan jabatan. Makanya Jokowi di situ mainnya, pangkat dengan jabatan. Nah, oligarki politik, oligarki sosial tadi, yang bandit politik ini, karena memang pinggiran dia cari, hanya untuk suaka politik dan suaka ekonomi ya. Kalau dikasih duit, ya makan, syukurlah, kira-kira gitu kan. Termasuk banyak dosen-dosen yang pergi jadi pengamat, yang pergi jadi ini, yang melegalkan tadi itu kan, baru belakangan menyesal. Itu kan konyol itu. Tapi ya sudahlah, ini sistem tadi. Badut politik, bandar politik, dan bandit politik. Udah bekerja sama tiga-tiganya tadi.
Jadi warisan terberat apa yang ditinggalkan dari era Jokowi menurut Pak Dokter? Ya warisannya itu karena sistem politiknya yang rusak, tidak fungsional. Apa itu? Maka karena ada pernyataan saya itu tempo hari mengatakan Indonesia ini sudah memenuhi syarat untuk bubar. Itu bukan pernyataan yang tidak ilmiah. Karena sistem politik itu diukur dari 7 kapabilitasnya, 8 kalau diperluas. Saya sebutkan. Kapabilitas responsif. Sistem politik itu harus merespon seluruh masalah yang ada di dalam negeri itu. Kemiskinan, keterbelakangan, dan sebagainya. Sistem politik mampu merespon itu. Karena itu isinya kritikan kan, tuntutan. Kalau tidak itu, wassalam. 1. Ini teori standar ini, alat ukurnya kan? Respon. Iya, kapabilitas responsif. Yang kedua, kapabilitas regulatif. Sekarang siapa sih yang taat hukum? Makanya selalu saya katakan sama teman, ingat supaya Bapak tidak frustasi. Karena di eranya Jokowi itu ada 2 fakultas yang paling frustasi. Yaitu fakultas hukum dan fakultas ilmu politik. Frustasi orangnya itu, Pak. Itu kan. Buruknya itu tadi. Saya bilang, janganlah kamu katakan bahwa hukum itu adalah panglima. Hukum itu adalah prajurit. Panglimanya adalah politik. Kalau politiknya bagus, hukumnya juga bagus. Karena hukum itu adalah produk politik. Ya kan? Oleh politisi yang menghasilkan itu. Ya kan? Kemudian nanti implementasinya dilaksanakan oleh politik lagi. Dipengaruhi oleh politik. Karena itu saya katakan, ingat di politik ini ya. Keputusan hakim ditentukan oleh sarapan paginya. Itu kalau bicara politik. Dan itulah hukum kalau menurut saya. Karena itu enggak usah Bapak kesan, enggak usah lihat ini. Oke. Saya sudah ingatkan aja begitu kan, kira-kira. Yang ketiga, Yang apa tadi? syarat bubarnya negara. Ya, kapabilitasnya kan. Regulatif. Tadi kan yang kedua regulatif kan, yang pertama responsif, regulatif. Yang kedua syarat. Yang ketiga adalah alokatif. Sudah dialokasikan pendidikan itu? Ada enggak alokasi yang kuat pendidikan? Ingat, negara kuat di global itu salah satunya sains. Kayak Indonesia kan selalu bicara global, negara kuat. Omong kosong, negara kuat itu ditandai oleh 4 hal. 1, kekuatan sains. 2, kekuatan finansial. 3, kekuatan industri. 3, kekuatan 4, pertahanan. Ini tidak kita miliki. Boro-boro kita mengatakan Jakarta adalah ibu kota global. Yang main nanti orang global. Kita orang lokal habis-habisan, orang nasional dipinggirkan kan. Tidak ada alokasi. Ya kan? Yang kedua tidak ada distribusi. Berikutnya yang keempat tidak ada distribusi. Kapabilitas distributif. Apakah kesejahteraan didistribusikan, Pak? Akses sumber daya itu. Enggak kan? Di monopoli. Tidak ada keadilan. Itu yang selalu orang bilang. Kok ada kesenjangan? Karena tidak ada distributif di situ. Pertanyaannya gini. Ini parlemen Inggris. Sudah lama ya. Tapi ingat aja. Salah satunya ilmuwan yang terlibat di situ. Yang lama siapa? Robert Filmer. Seorang ilmuwan politik. Yang tergoda dengan kekuasaan. Dia membuat buku Patriarka untuk menggoda penguasa agar dia diambil jadi penasehat. Diambil dia kekayaannya menurut bukunya siapa namanya itu? Ya, ahli sejarawan itu dia 10 kali dijarah rumahnya oleh parlemen. Begitu. Ditambah lagi dikasih lagi atribut bangsawan. Robert Filmer. Begitu kerjanya itu. Jadi intelektual memang juga tergoda kan. Karena ada dasarnya itu. Ada dasarnya Robert Filmer seperti itu. Tapi di intelektual ada juga di kampus yang melawan, Pak. Seperti saya. Nah, saya diwakili oleh John Locke. John Locke berhadapan dengan Robert Filmer. Dia buat buku juga. 2 buku judulnya yang sama, isinya yang berbeda. Treatise of Government. Oke. Kira-kira gitu. Yang kelima? Yang kelima itu kapabilitas simbolik. Saya mau bertanya dulu. Bagaimana, apakah menurut Bapak berwibawa? Presiden Jokowi berwibawa? Biasanya kalau orang berwibawa, pidatonya saja itu sudah. Ayo kita duduk dengar pidatonya. Dan isi pidatonya itu menyejukkan itu. Ini enggak. Orang mengatakan jangan dengar, pembohong. Dia pendusta. Dia king apa tuh? King dusta. Orang mahasiswa UI, mahasiswa saya bilang gitu kan.
Jadi tidak ada kapabilitas simbolik. Jadi negara hanya tidak ada penghargaan. Lagunya sembrono. Seharusnya Indonesia Raya itu kalau menggaung kita terpatri dalam dada kita. Iya, Pancasila disebut ada, konstitusi disebut ada, itu kan itu kapabilitas simbolik semua. Tapi yang paling mudah, apakah Jokowi itu dihargai? Enggak. Stiker-stiker yang beredar di WA itu stiker-stiker yang jelek tentang Jokowi. Itu aja ukurannya. Saya pernah kumpulkan itu, minta ampun itu. Betapa marahnya itu. Caranya masyarakat melampiaskan kekesalannya, melampiaskan emosinya, tekanan politik akibat penyelenggaraan yang buruk, namanya katarsis politik di media sosial. Wajahnya Jokowi macam-macam digambarkan itu. Tapi isinya penghinaan, Pak. Itu namanya kapabilitas simbolik yang paling rendah. Itu bentuk penghakiman juga. Itu bentuk itu, Pak. Contohnya itu kalau dia bilang. Makanya saya katakan kapabilitas simbolik. Enggak ada itu. Ya, ketika kita melihat TNI, kita bangga. Oh, ada yang melindungi saya, Pak. Iya kan? Itu kapabilitas simbolik. Ketika kita melihat polisi, ada yang melindungi kita. Aman kita ini. Bepergian kemana-mana, harta benda kita aman. Karena ada polisi. Ya. Ada enggak perasaan itu? Kalau tidak ada, omong kosong. Oke. Tidak ada kapabilitas simbolik itu, Pak. Yang keenam dan yang ketujuh, syarat Ya. negara bubar itu? Ada lagi kapabilitas ekstraktif. Sumber daya manusia, Bapak, seperti Bapak, kan orang hebat. Jangan dibiarkan menganggur. Jangan dibiarkan kemana-mana. Jangan dibiarkan ke luar negeri. Sumber daya yang hebat diambil, diprodukkan. Dia bekerja untuk negara. Apa yang dikerjakan? Sumber daya alam. Sumber daya alam diolah menjadi sumber daya buatan. Sumber daya buatan dibagikan kepada rakyat. Orang-orang pintar bikin listrik. Apa ini ada energi? Energi itu nanti dibagikan kepada masyarakat. Sehingga tidak usah lagi mikir tentang biaya listrik setiap bulan. Jangan jadi itu negara preman. Jangan negara ini negara bandit. Jangan negara ini negara pemeras. Tidak ada pemikiran politiknya begitu. Negara itu awalnya didirikan karena ada pertanyaan. Ya, pertanyaan dasarnya itu. Ya, dengan cara apa kesejahteraan bersama, kemakmuran bersama bisa dicapai secara cepat dan efektif? Jawaban ilmu politik, organisasikan kekuasaan. Makanya itu organisasi kekuasaan paling paripurna itu adalah negara, Pak. Jadi negara tidak boleh menindas. Karena dia hanya tujuannya memang awalnya pemikiran politik itu. Itu ya. Nah, itu kapabilitas ekstraktif. Ada lagi. Ya, ini kapabilitas domestik. Kapabilitas domestik tentang stabilitas politik dalam negeri. Bapak percaya enggak bahwa persatuan kita kuat? Saya katakan tidak. Kenapa? Kalau saya ketemu dengan orang selalu ngomel, selalu itu mau merdeka, Pak. Melakukan separatisme politik dengan cara malah ada kawan saya yang Raja Sultan yang bertanya Pak Mulyadi, dengan cara apa kita bisa merdeka tanpa ada darah yang tertetes? Saya tahu jawabannya, tapi saya tidak mau berikan. Karena saya masih cinta Republik ini. Saya ingin dengan cara saya yang mengingatkan. Ya kalau saya kipasin aja pemberontakan selesai Republik ini, Pak. Jadi kegelisahan Raja-Raja Nusantara yang pernah bertemu langsung Dr. Mulyadi itu bisa menjadi sinyal juga ya? Ya mereka kan nanti saya dulu itu ingatkan saya akan bahas. Tapi ini dulu tadi ada lagi satu namanya kapabilitas internasional. Setelah domestik tadi itu ya? Ya, terakhir ini kapabilitas internasional. Karena negara kita ini lemah dari segi 4 aspek tadi, sains, finansial, industri, dan pertahanan, otomatis diplomasi kita rendah. Pada diplomasi itu adalah ujung tombak untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Jokowi tidak bisa memperjuangkan, terbukti. Dia hanya menjadikan Indonesia sebagai negara sewa. Iya kan? Bikin MOU. Apa sih itu tadi itu? Ada MOU kerjasama, investasi masuk, investor masuk, tapi yang datang seluruh sumber dayanya negara yang dipakai. Turnkey project. Itu MOU-nya di era Jokowi rata-rata turnkey project itu. Dari Cina. Alatnya dari Cina, bahannya dari Cina, tenaga kerjanya dari Cina, ininya utangnya juga. Jadi tidak ada kemampuan kita, tidak ada. Seperti kereta cepat itu. Kus. Kenapa kereta cepat itu? Itu terlambat kalau itu dijadikan simbol kemajuan bangsa.
Loh, warga negara kita sudah bikin pesawat. Bukan lagi besi merayap. Sudah besi terbang, Pak. Kira-kira gitu. Kita ini tidak bodoh-bodoh amat. Janganlah hina bangsa Indonesia itu. Pintar semua, Pak. Nah, terkait dengan itu tadi, ingat, Indonesia tidak bisa besar. Kenapa? Karena terputus sejarahnya, dia tidak punya sejarah, dia tidak punya mitos, tidak punya legenda. Athena besar karena sejarahnya. Sparta kuat karena mitosnya. Persia kuat karena legendanya. Kita kuat di mana, Pak? Padahal Indonesia dibangun ini dari bangsa-bangsa lama. Kan Bapak bangsa lama. Makanya Bapak harus jadi presiden. Makanya dibuatlah klausul itu. Yang jadi presiden orang Indonesia asli. Itu bukan diskriminasi. Itu afirmasi. Bangsa-bangsa lama dengan negara-negara lama, kerajaan, kesultanan lama sekali dijajah, bergiliran. 197 tahun oleh VOC. Perusahaan Belanda. Gila. Kita dijajah. Kemudian di take over ke Belanda. 142 tahun. Baru datanglah invasi. Ya, penjajahan terakhir Jepang. Nah, kita memproklamirkan cepat bikin bangsa namanya bangsa Indonesia. Kan gitu kan? Kita bikin negara namanya negara Indonesia. Jadi negara ini negara gabungan. Supaya besar, ambil sejarah masa lampau, ambil agendanya. Ya, ambil mitosnya. Indonesia tidak punya mitos, tidak punya legenda, tidak punya sejarah. Mati kita, Pak. Uni Soviet bubar, diambil alih oleh Rusia. Rusia punya mitos, punya sejarah, punya legenda. Kekasaran Rusia, Pak. Lah Indonesia kita semua miliki. Apa sih yang tidak kita miliki, Pak? Cuma tidak diberdayakan. Ketika Republik ini berdiri, para raja-raja, sultan disingkirkan. Diambil istananya, dikelola oleh pemerintah daerah. Dijadikan cagar budaya. Apa? Museum. Museum itu kan budaya yang tidak terpakai, Pak. Perkakas budaya, peradaban tidak terpakai. Mau dilihat. Sementara kita ini harus hidup dengan budaya kita, Pak. Tradisi kita. Nah, Indonesia tidak pakai itu. Seharusnya Indonesia sudah lengkap. Yang diambil dari masa lalu cuma bahasa, Pak. Iya kan? Seharusnya sudah bikin lagi. Ada namanya makanan bangsa Indonesia, namanya rendang. Kenapa tidak mau bikin rendang itu? Dengan segala versinya, cepat saji. Kayak McD misalnya kan? Seperti itu contohnya. Itu kalau mau membangun Republik ini, membangun peradaban, Pak. Membangun kebudayaan itu. Kita jangan hilang. Akibatnya seolah-olah negara ini negara baru. Akhirnya muncul semua orang berkuasa. Raja-raja kecil yang di daerah muncul karena sudah lama ditindas, Pak. Akhirnya dia, kita miskin terus. Udah kesempatan ini di eranya Jokowi. Kita kaya juga. Akhirnya sama-sama merampok. Sama-sama mencuri. Dengan situasi yang tadi Pak Dokter sampaikan, berarti Indonesia di era Jokowi dibawa kemana? Saya bilang tadi itu kan... kalau saya mengatakan kan sebenarnya dulu ada pernyataan saya ya. Pernyataan saya itu bahwa Jokowi itu adalah presiden terburuk dikirim neraka ke bumi. Ya kan? Itu pernyataan saya sebenarnya, itu metafora politik. Metafora politik untuk menggambarkan bahwa betul-betul situasi politik yang ada itu sudah kompleks sekali. Gitu kan? Karena sudah rusak semua, tidak ada yang bisa diperbaiki. Ya kan? Jadi mau dibawa kemana ini Republik ini? Makanya saya bilang tadi, ketika Pak Prabowo naik, saya sampaikan kepada teman-teman, mudah-mudahan sampai ke telinganya Pak Prabowo, saya tidak mengkritik rezimnya. Saya mendukung dari belakang. Dengan cara apa? Dengan cara diam. Sebab kalau saya mengkritik Pak Prabowo, itu sama dengan memberikan amunisi kepada rezim-rezim lama yang masih bergabung dari rezimnya Pak Prabowo, Pak. Dia gembira. Sementara rezimnya Pak Prabowo sampai 2029. Kalau untung dia lanjut, kalau tidak. Nah, sementara dalam proses ini tidak punya investasi politik yang tinggi Pak Prabowo, isinya kekecewaan. Sementara kekecewaan ini diproduksi dari masa lalu, bukan eranya Pak Prabowo, Pak. Pak Prabowo Pak Prabowo tidak meninggalkan semacam simbol kepada masyarakat supaya dia dipahami, sehingga orang-orang pendukungnya seperti saya kadang juga kesal. Ya, apa itu? Padahal saya sudah sampaikan. Pak Prabowo sampaikan kepada rakyat
Cuci tangan maksud saya. Bahwa rezim saya ini rezim benar-benar baru. Saya penguasanya. Bukan rezim lama. Oke? Artinya bukan kelanjutan rezim lama. Kenyataannya? Itu yang dikritik teman-teman. Oh, Pak Prabowo, rezimnya Pak Prabowo ini kelanjutan dari Jokowi. Itu yang membuat. Dan itu saya khawatir. Kalau teman-teman saya ini bersuara semua, nanti ribut. Yang untung siapa? Ya Jokowi. Karena Jokowi ini Pak, jangan lihat orangnya Pak. Dia sudah rezim, dia sudah membangun kekuatan tadi. Iya kan? Dia membangun kekuatan tersendiri. Dia bangun juga keluarganya. Kan salah satunya itu dinasti politik yang dia bangun Pak. Di dua keluarganya aja dia bangun dinasti politik. Bapak bisa bayangkan. Kalau Pak Prabowo berhenti di tengah jalan, siapa yang ganti? Dan apa kekuasaan itu tidak tergoda? Kekuasaan tetap tergoda Pak. Ya. Kalau anaknya tidak tergoda, pendampingnya yang tergoda. Pendukungnya yang tergoda gitu kan. Ya. Sehingga di situ terang. Yang kedua, saya ingatkan kepada Pak Prabowo, ya karena sangat peluang lagi. Ketidakpuasan ini dikipas-kipasi oleh rezim lama kan. Yang Pak Prabowo sendiri yang dapat getahnya gitu kan. Makanya saya bilang tadi, sampaikan kepada rakyat, cuci darah. Saya bukan anti demokrasi. Karena saya minta Pak Prabowo jangan mengkritik para pengkritiknya. Hentikan itu. Karena apa? Itu sama dengan memberikan amunisi kepada lawanmu. Nah itu kan Pak Prabowo. Saya udah bilang kan, dia anti demokrasi. Kira-kira gitu kan. Nah makanya saya tidak memberikan suara keras seperti itu. Ya. Yang kedua memang saya juga mau sampaikan bahwa ya janganlah, ini kan rezimnya Pak Prabowo ya. Ya ndak jujur juga kalau kita mengatakan bahwa kesalahan ini adalah produknya dia kan. Berikan juga kesempatan ke Pak Prabowo untuk memperbaiki. Tapi kan dalam politik ndak ada kesabaran Pak. Ya. Oke. Waktu atau momentum Pak Prabowo untuk melepaskan dari rezim lama sudah terlewati atau belum menurut Pak Dokter? Belum. Masa kritisnya itu 2027. Paling kritis itu. Kalau 2028 sudah dia tidak selamat. Orang-orang di rezimnya dia akan menggerogoti kekuasaannya. Percaya saja. Percaya saja. Jadi memang saat ini masih dalam fase waktu untuk itu, Pak Prabowo. Saya kira iya. Dan saya bersyukur melihat kebijakan-kebijakannya sudah mencabut ini kan. Misalnya salah satu kan tadi itu gara-gara apa namanya undang-undang Omnibus Law kan merajalela kerusakan di daerah kan, termasuk lahan-lahan yang ilegal itu kan. Nah Pak Prabowo sekarang sudah ngambil itu. Satgas PKH itu. Saya ya, salah satunya. Dan saya minta bersihkan semua. Saya minta sekarang jangan sampai rezim lama ini yang memegang duit sehingga kalau ada pilkada dia terlibat lagi, mampus kita. Miskinkan dia. Hanya itu jalan keluarnya kan. Miskinkan dia. Apapun caranya, terserah bagaimana. Berarti Pak Prabowo punya waktu sampai 2027 untuk melepaskan diri dari bayang-bayang rezim Jokowi ini. Itu. Kalau dia tidak lakukan itu, repot. Itu masa kritisnya 2027. Tidak ada lagi 2028. Sudah angkat bendera orang, sudah jual calon, sudah jual program. Dan saya kira Pak Prabowo bukan sendiri. Ada pendatang baru. Ada pesaing yang menggoda juga, ya kan? Dan yang dijual adalah keburukannya rezimnya, Pak Prabowo, kekurangannya dan sebagainya kan? Itu yang dijual sebagai kampanye awal. Tidak ada lagi waktu. Apa yang harus dilakukan Pak Prabowo di fase ini sebelum 2027 menurut Pak Dr. Mulyadi? Di fase ini saya kan sudah bilang cuci tangan. Cuci tangan itu implementasinya adalah semua yang orang-orang yang ada di rezimnya yang punya kedekatan dengan rezim Jokowi, yang punya loyalitas, yang merugikan pemerintahannya copot segera. Silahkan bersihkan itu. Termasuk di kabinet. Justru itu saya bilang tadi kan rezim itu ukurannya kabinet. Lembaga itu Pak. Parlemen? Ya kan itu juga sebenarnya kan. Tinggal pilih aja yang baik. Masa sih tidak ada partai yang ada kok. Ajak aja bersekongkol itu. Tanda kutip ya. Kan kebaikan tadi saya katakan ketika orang-orang baik berdatangan, maka orang-orang jahat bepergian. Pakai aja dalil saya itu. Percaya saja.
Iya kan? Nah, kalau dalil saya dipakai, Bapak tak duduk di sini, Bapak juga dipanggil. Iya kan? Karena Pak Prabowo punya catatan. Oke. Ada kesempatan mencari siapa itu yang Oke. wawancarai Mulyadi itu. Itu Oke. lebih hebat itu kan? Dok, saya dengar Anda juga punya teori nyanyian kodok. Ya, itu teori yang saya bikin 2018. Memang pada saat itu kan saya sudah kritis, saya angkat bendera melawan rezim di Belitung, di Bangka dengan menolak pemikirannya Pak Pratikno tentang negara sewa. Kenapa nyanyian kodok? Kan biasanya Ya, nyanyian burung gitu ya. iya, Ini kenapa kodok gitu? karena saya lihat tadi itu kok gini, ada fenomena yang saya lihat bahwa ini kok orang yang bernyanyi tidak disukai. Kan nyanyian politik itu kan, kalau burung kan burung kicau, bagus itu. Tapi kalau bunyinya burung hantu kan menakutkan. Kira-kira gitu ya. Nah, saya lihat fenomenanya, kok ini kalau pagi-pagi ada kodok yang terapung, menikmati itu kodok, terapung. Ternyata imajinasi saya bahwa dia dikeroyok, dieksekusi oleh Algojo, kodok Algojo. Kenapa dia datang? Kenapa dia dibunuh di situ? Karena dia memasuki lingkungan yang tidak senada suaranya. Itulah saya bilang teorinya yang kodok. Jadi kalau Anda mau menyanyi di luar, jangan masuk di rezim. Kalau di rezim Bapak dibunuh. Nah, di luar pun juga harus berteriak dengan teori saya. Harus menyemprotkan racun yang kuat agar tidak mudah di ini. Karena teori saya ini terutama dalilnya tadi, ketika orang-orang baik berdatangan, maka orang-orang buruk bepergian. Nah, celakanya di Republik ini, kalau ada yang baik tidak mau panggil temannya Pak yang baik. Tidak ada. Bapak naik jadi menteri. Apa yang Bapak lakukan yang pertama? Mengganti nomor HP-nya untuk menyulitkan saya. Ya kan, menghubungi. Curiga terhadap temannya, padahal sudah tahu dia temannya orang baik. Ya. Nah, seharusnya begitu. Oke. Dr. Mulyadi ini termasuk orang yang konsisten menjaga jarak dengan penguasa ya, dengan kekuasaan. Ya, sebenarnya memang kan gini, kekuasaan kan ada dua teorinya ya. Dunia saya, dunia akademis, dunia teoritis, bukan dunia praktek. Karena itu ada kemungkinan saya kalah. Iya kan? Saya tidak punya kekuasaan. Kalau saya dibawa, kecuali kalau saya di puncak kekuasaan masuk, sudah lewat itu barang. Karena saya mampu memainkan kekuasaan. Tapi kalau saya hanya berdiri di depan pintu istana, memohon belas kasihan, baru saya direkrut, mampu saya. Ya kan? Jadi saya hanya dijadikan tukang stempel. Dan itu tidak boleh saya lakukan selama saya menyandang sebagai ilmuwan politik, akademisi politik, dosen ilmu politik. Haram hukumnya itu. Karena ilmu politik punya moral, Pak. Ilmu politik itu yang tertinggi adalah teologi politik. Karena itu dalam konstitusi pasti ada sumpah presiden. Itu teologi politik. Baru yang kedua filsafat politik, ada moralitas. Di situ ada moralitas, ada kebajikan, ada virtue di situ. Makanya ada janji presiden. Iya kan? Baru dibawanya pemikiran politik, baru dibawanya ideologi politik, baru dibawanya ya tentang opini politik. Nah, opini politik kita buruk di Indonesia. Yang tentukan opini kita bukan para ilmuwan, bukan orang pintar. Yang tentukan opini publik kita adalah rezim yang menggalang para influencer, para buzzer yang tidak punya dasar pemikiran. Akibatnya yang berbeda pendapat dianggap musuh. Oke. Dok, terakhir, apa refleksi bagi kita sebagai sebuah negara, terutama juga untuk rakyat ya, dari situasi di rezim Jokowi dan di rezim Prabowo yang akan datang? Apa refleksi yang harus kita renungkan? Saya selalu mengatakan, negeri ini milik Anda, milikmu, bukan milik yang lain, ya kan? Karena itu jangan pernah berhenti untuk berpartisipasi dalam politik, minimal mengawasi kekuasaan. Ya, senjatanya difasilitasi oleh ilmu politik, namanya hak politik. Apa itu? Hak untuk berbicara, berpendapat. Hak untuk berkumpul, berserikat. Hak untuk memerintah diri sendiri. Makanya ada pemilihan umum. Makanya ada organisasi. Berorganisasilah di situ tadi untuk menyampaikan pendapatnya, pemikirannya kan.
Karena tujuannya apa? Untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Tujuannya apa? Untuk membuat pemerintahan itu punya legitimasi dan justifikasi. Sebab kalau pemerintahan lemah justifikasinya, yang ada adalah suap. Semuanya disuap. Tidak bisa disuap, dia lakukan teror dan intimidasi, kekerasan, Pak. Ya kan? Karena itu saya minta Anda punya hak politik. Yang ketiga, Anda bisa melakukan lewat katarsis politik. Melepaskan. Mensreya siapa namanya? Panji. Mas Panji itu sebenarnya itu melakukan, ada dua di situ, hak politik dengan katarsis politik. Kemarahannya, emosinya diledakkan di situ lewat seni. Dan itu tidak ada mensreya. Di situ tidak ada actus reus. Kesalahannya hukum itu, apalagi undang-undang hukum yang dibuat oleh Jokowi ini, yang akan berlaku, minta ampun. Kita sedang reformasi Polri, tapi justru memperkuat Polri. Akibatnya terancam hak politik warga negara dan terancam katarsis politik. Itu bahayanya. Karena itu pasal ini harus dibuang. Saya kira siapa? Saya mencari tahu ada enggak ilmuwan politik. Kalau ilmuwan politik terlibat membuat pasal itu, saya akan kutuk dia sampai mati dia itu kan. Karena enggak boleh. Hak politik warga negara dan katarsis politik tidak bisa dijadikan objek pidana itu. Tidak ada actus reus di situ. Tidak ada perbuatan salah. Tidak boleh dikatakan bahwa mengkritik itu perbuatan salah. Tidak boleh. Menyampaikan unek-unek itu tidak boleh dikatakan bahwa itu perbuatan salah. Apalagi namanya niat salah, niat buruk. Jadi tidak ada actus reus, tidak ada mens rea. Celakanya undang-undang itu ada. Misalnya menghina presiden, menghina pejabat negara. Lo pejabat negara tidak bisa kok dihina pejabat negara? Apanya dia? Itu pejabat negara, apanya yang terhina? Yang terhina kan orangnya. Orangnya ini yang perlu diberitahu. Anda pejabat. Anda tidak boleh sensitif. Anda tidak boleh ini. Kalau mau. Nah, sekarang saya anjurkan nih. Terakhir ya. Ini sebenarnya di demokrasi Athena ada namanya ada cara warga negara mengusir. Saya itu di rezimnya Jokowi sempat saya gelisah. Kok sedikit-sedikit ada pejabat yang ngomong, kalau kau tidak suka dengan republik ini, kau keluar di Indonesia. Ya kan? Nah, di era Yunani kuno, Athena, itu ada cara warga negara mengusir dia. Jadi warga negara berkumpul, ya, membuat nama pejabat yang mau diusir, kemudian dia tulis di atas daun tembikar, dikumpulkan di satu tempat, dan sambil menunggu. Kalau sudah sampai 6.000 jumlahnya, maka pejabat itu diusir. Pejabatnya yang diusir, Pak. Bukan warga negara diusir. Nah, itu kelakuannya rezimnya Jokowi. Mengusir kita, Pak. Yang seharusnya dia diusir itu kan. Nah, maksud saya, ya refleksi kita, ini negara Anda, negaramu, ya negara kita sama-sama. Jangan biarkan dia seperti ini. Kasihan semuanya. Kasihan Anda, kasihan kita, kasihan semuanya. Jangan ada yang ambil. Ingat, terakhir saya sampaikan. Bangsa Indonesia itu tidak sama dengan teori berdirinya bangsa lain. Kalau yang lain dia menggunakan teori persamaan darah, persamaan budaya, persamaan bahasa. Kita berbeda. Yang ada sama kita adalah persamaan nasib. Karena itu jangan Anda bahagia di depan saya. Atau saya bahagia di depan Bapak. Itu mencederai tadi itu bangsa Indonesia itu. Kita tidak sama-sama senasib. Ya karena kita sama-sama sependeritaan, sudahlah. Kalau kita sejahtera, sejahtera bersama. Kalau makmur, makmur bersama. Jangan lagi ada kesenjangan, ketidakadilan, dan sebagainya. Ini Jakarta tadi anak saya, itu saya kan lewat. Saya lihat itu, gila ini jembatan tinggi sekali ini di Manggarai itu. Di atas itu, sampai-sampai kecil saya lihat di atas itu. Yang saya ingat kampung saya, yang saya ingat daerah-daerah yang saya kunjungi. Kok di sana banyak sungai, tidak ada jembatan. Kok di Jakarta banyak jembatan, tidak ada sungai. Ini ada apa ini? Ya kan? Tidak bisa dibenarkan. Infrastruktur itu harus menyebar. Tidak boleh ada jalan tol, yang ada jalan raya. Gitu loh. Tidak boleh. Itu teori pembangunan dalam ilmu politik. Tidak boleh ada jalan tol. Karena itu ada diskriminasi warga negara. Jalan raya yang dibagusin, diperhalus, dipercantik, sehingga semua orang bisa lewat dengan cepat itu kan. Oke. Gitu. Terima kasih Dr. Mulyadi. Tidak tertarik masuk kekuasaan? Ya sebenarnya kan begini. Enggak, saya tanya aja. Tidak tertarik masuk kekuasaan?
kan posisi saya lebih enak, lebih bagus, lebih mulia, namanya dosen. Ya kan, setiap Oke. tahun saya memproduksi, Oke. ya kan? Ya, Ya. kira-kira gitu. Terima kasih Dr. Mulyadi. Sobat Madilog, demikian tadi perbincangan saya bersama Dr. Mulyadi, akademisi dari Universitas Indonesia. Beliau adalah dosen FISIP UI yang sudah, kalau kuliah ini berapa SKS ya? Ya, semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dok, terima banyak. kasih. Ya.